Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa pengertian dari wakaf uang? Wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang, ya, yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya infak sedekah biasa dengan wakaf uang? Kalau infak sedekah biasa, skemanya kita kumpulkan, kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang, skemanya kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, pokoknya kita jaga, hasilnya yang kita salurkan. Maka dengan pengembangan wakaf uang ini, maka ya nanti yang akan lahirlah aset wakaf, yang dimana aset wakaf ini kemudian akan menjadi solusi bagi kemaslahatan umat, ya. Nah, karena dia membangun aset gitu ya Bapak Ibu. Kalau infak sedekah biasa kan habis terus gitu. Nah, makanya di sini perlu ada namanya kolaborasi ya antara zakat, infak, sedekah, wakaf, maka dikenal dengan ziswaf gitu ya. Kalau zakat, infak, sedekah ini untuk kebutuhan yang sifatnya pokok, tapi kalau wakaf ini untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang, ya kebutuhan yang sifatnya kesejahteraan, membangun aset dan seterusnya. Nah, makanya kolaborasi di dalam filantropi Islam ini menjadi hal yang sangat niscaya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, eh, ya, bagaimana fatwa MUI berkaitan dengan wakaf uang ini? Fatwanya hukumnya adalah jawaz, boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, faktanya ya, bagaimana potensi wakaf uang menurut Badan Wakaf Indonesia potensinya itu 180 triliun. Nah, sekarang kalau terakhir ini ya baru terkumpul berapa? Ya, kurang lebih 2 triliun ya Bapak Ibu. Jadi masih sangat jauh ya. Nah, makanya ini menjadi inspirasi kita ya bagaimana untuk kita ikut mensyiarkan ya karena tingkat perolehan wakaf uang di negara kita masih sangat rendah. Nah, kemudian apa saja pilihan dari wakaf uang? Nah, ya. Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Ini adalah skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir. Kemudian nazir menggunakan dana wakaf ini sesuai dengan akadnya. Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Nah, hal ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan Standar Syariah Internasional di Bahrain tentang wakaf dan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang wakaf melalui uang. Nah, yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Kalau wakaf uang abadi skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU. Kemudian nazir berkewajiban menggunakan dana ini sekaligus atau memproduktifkan ya dana ini sekaligus menjaga keabadiannya. Maka nanti dana ini bisa diproduktifkan untuk membangun usaha-usaha produktif ya sesuai syariah. Ya bisa usaha sesuai syariah secara langsung ya asal nazir bisa menjamin bahwa dana wakafnya tidak boleh hilang atau menggunakan instrumen perbankan syariah misalnya deposito syariah, sukuk dan seterusnya. Nah, output dari situ hasil dari pengembangan wakaf produktif ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih. Bisa untuk keagamaan, pendidikan, dari sosial, budaya, dan hal mubah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Nah, ini ya gambarannya. Hal ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, berikutnya ada wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka ya Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti wakaf uang abadi, tapi dia ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Nah, gitu ya. Nanti apa prinsipnya dana wakafnya ini ya sifatnya sementara. Jadi ini untuk solusi wakif yang mungkin pengen ikut berkontribusi ya dengan cara berwakaf, tapi tidak wakaf selamanya, tapi sementara ya mungkin selama 5 tahun atau 10 tahun. Nah, jadi nanti diinvestasikan di perbankan syariah ya masuk ke deposito syariah. Nah, nanti hasilnya itu tidak diambil oleh wakif tapi untuk mauquf alaih. Nah, gitu. Ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian nanti pengembangan wakaf ya uang ini akan masuk ke wilayah wakaf produktif. Misalnya beberapa wakaf, amunisi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata, ya dan
program-program lainnya yang apa ya, memang arahnya itu adalah untuk membangun wakaf-wakaf produktif. Nah, jadi ada inovasi yang dikembangkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana program yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute? Nah, gitu ya, berkaitan tentang tadi ya wakaf uang tadi ya, wakaf uang, wakaf melalui uang. Nah, untuk ini kita bisa lihat ya program-program yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa cek ya di wakafmulia.org. Nah, di sini website crowdfunding yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute. Yang di sini beberapa hal yang kita kembangkan, misalnya program wakaf melalui uang, ya, misalnya wakaf pembebasan lahan dan pembangunan Geraha Al-Quran Mulia, kemudian ada wakaf pesantren Kostafis, kemudian ada wakaf sumur, gitu ya. Ada itu wakaf melalui uang. Kemudian ada wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi ini ada wakaf uang yatim mulia, ya. Ini jadi mauquf alahnya itu untuk anak-anak yatim. Berikutnya ada wakaf uang rumah Quran 1000 rumah Quran berdaya. Nah, nanti mauquf alaihnya itu siapa? Mauquf alaihnya itu adalah rumah-rumah Quran. Berikutnya ada Walimas, wakaf uang peduli Indonesia Emas. Nah, ya mauquf alaihnya siapa kali ini? Mauquf alaihnya itu adalah beasiswa. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk wakaf uang abadi. Yang berikutnya kita juga punya program infak sedekah, ya misalnya sedekah air, ya untuk duafa, infak kafal, infak syiar dakwah Islam, infak kemanusiaan untuk Palestina, infak operasional syiar wakaf, infak beasiswa anak negeri, kemudian infak kafalah guru Al-Quran, ya gitu. Dan banyak yang lainnya ya. Ini berupa event dan seterusnya. Nah, nanti untuk program-program Wakaf Mulia, Bapak Ibu bisa lihat ya di website wakafmulia.org. Nah, jadi itu yang kita kembangkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam pengembangan wakaf uang ini juga kemudian ada inovasi yang dikembangkan yang kita sebut dengan nama inovasi wakaf, namanya wakaf asuransi syariah. Nah, wakaf asuransi syariah ini adalah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, ya bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Oke, sebentar. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana dengan wakaf asuransi syariah ini pengertiannya apa sih? Nah, ini adalah sebuah metode saling tolong menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita ya gini, sebuah metode saling tolong menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah. Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf, manfaat asuransi, dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, jadi di antara pengembangan atau inovasi wakaf itu masuknya ke sini. Nah, bagaimana pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia di periode yang lalu tentang wakaf asuransi syariah, yaitu Profesor Muhammad Nuh? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi, yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam.
mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh, tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana konsepnya wakaf asuransi syariah ini? Konsepnya sederhana ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah solusi, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, gitu ya. Yang diawali dengan langkah-langkah kecil kita, yaitu yang pertama, ya kita awali dengan iuran rutin setiap bulan, dengan akad tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan, tolong-menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran rutin yang kita keluarkan setiap bulan itu ya biasa disebut dengan nama asuransi jiwa syariah. Nah, apa bedanya antara wakaf asuransi syariah dengan asuransi jiwa syariah? Nah, bedanya adalah ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau wakaf asuransi syariah ya, oke sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, apa bedanya ya wakaf asuransi syariah dengan asuransi jiwa syariah? Bedanya kalau wakaf asuransi syariah itu dia ada namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti ini wa'ad ini ditandatangani oleh ini ya apa pesertanya dan juga ahli warisnya. Nah, gitu. Nah, sehingga ketika mereka mengikutinya, ya peserta ini mengikuti, ya suatu saat ketika misalnya meninggal, nanti akan dapat santunan. Yang santunan ini maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Yang 50%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, nanti yang diwakafkan ini sesuai dengan waatnya tadi. Janji untuk berwakaf itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan skema ini ada dua manfaat yang didapatkan oleh wakif, yaitu yang pertama manfaat dari sisi apa kalau istilahnya dia bisa memberikan santunan untuk ahli warisnya. Berikutnya juga manfaat dari sisi dia sendiri untuk bisa berwakaf yang disalurkan ke yayasan atau nazir gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi solusi husnul khotimah tiket menuju surga. Nah, ini konsep dari wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana pendapat apa anggota Dewan Syariah Nasional MUI ya tentang landasan fikih dari wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat
itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian, ya fatwa dari DSN MUI berkaitan tentang wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana implementasinya wakaf asuransi syariah ini? Nah, Alhamdulillah Wakaf Mulia Institute ini sudah bekerja sama dengan perusahaan jurnalis syariah untuk implementasi dari wakaf asuransi syariah. Nah, salah satu program yang kita syiarkan yaitu namanya programnya Rizkia. Ini adalah solusi kita bisa mendapatkan santunan, wakaf, serta tabungan. Nah, gambarannya seperti apa program Rizkia ini? Jadi, contohnya misalnya Pak Burhan ya, umurnya 30 tahun, memiliki program Rizkia dengan manfaat meninggalnya 100 juta, yang dimana 100 juta ini maksimal 45% bisa diwakafkan. Jadi ini maksimal ya, bisa 20%, 30%, tergantung waat yang nanti ditandatangani. Berikutnya kontribusinya ya setiap tahun itu 1.845 kalau setiap bulan 153.000 setiap bulan selama 5 tahun ya. Nah manfaat asuransinya berapa ya selama 10 tahun. Nah nanti di sini ada dua skenarionya ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Burhan ini, misalnya dia iuran rutin selama 5 tahun. Jadi konsepnya itu dia iuran rutin setiap bulan selama 5 tahun. Ya, tapi dia akan dilindungi, diproteksi oleh asuransi syariah itu selama 10 tahun. Nah, ketika dia iuran setiap bulan, skenario pertamanya misalnya dalam rentang 10 tahun ini, misalnya Pak Burhan itu meninggal, maka nanti akan keluar santunan. Nah, santunannya ini maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, yang 55%-nya untuk ahli waris. Kemudian ada skenario kedua. Nah, skenario kedua itu gimana? Kalau misalnya Pak Burhan tidak meninggal, bagaimana dalam rentang 10 tahun? Maka dana yang sudah diiurkan setiap bulan, ya selama 10 tahun, misalnya 9.225.225.000, ini akan dikembalikan 100%. Nah, jadi bagi Pak Burhan itu jadi sebenarnya tidak ada ruginya ya. Kenapa? Karena dana yang dia iurkan setiap bulan itu akan kembali 100% ketika dia sehat walafiat. Tapi kalau ketika terjadi resiko meninggal, maka akan dapat santunan dan juga nanti dibagi dua ya, sebagian untuk wakaf, sebagian untuk ahli warisnya. Nah, makanya dengan skema ini bisa memberikan solusi kepada Pak Burhan itu tiga ya, solusi santunan, solusi wakaf, dan solusi tabungan, karena dananya akan kembali. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti konsep untuk Rizkia ini dia fix ya hitungannya, jadi kita tinggal, di sini ada tabelnya, umur kita berapa? Umur 30 tahun berarti per bulannya selama 5 tahun itu 166.000. Jadi sangat terjangkau. Kalau umurnya 40 tahun berarti per bulannya itu 274. Dan ingat 274 ini dia kalau kita sehat walafiat akan kembali ya. Tapi kalau kita meninggal kita dapat santunan. Ya, maksimal 45%-nya nanti dari santunan itu bisa diwakafkan. Ini untuk bekal akhirat kita gitu kan. Yang 55% bisa santunan untuk ahli waris. Nah, jadi ini memang apa ya dari sisi kemanfaatannya itu dunia akhirat benar ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ibaratnya dengan skema ini sudah merencanakan ya bagaimana kita memberikan solusi kematian kita itu yang terbaik gitu ya. Jadi ini tabungan kita lah, tabungan akhirat. Mungkin ini bisa dikategorikan tabungan akhirat betulan gitu ya. Nah,
Bagaimana implementasi ini? Alhamdulillah untuk program wakaf asuransi syariah ini sudah terimplementasi ya lebih dari 1 miliar yang sudah disalurkan manfaat ya wakaf manfaat asuransi dari total 18 wakif gitu ya. Ini disalurkan ke Dompet Duafa, kemudian Dewan Masjid Indonesia sudah juga untuk mensupport ya pembangunan di Rumah Sakit Hashim Asyari di Jombang ya, kemudian juga pembangunan masjid, ya sanitasi sudah terimplementasikan juga di apa namanya pesantren Matiul Anwar. Kemudian juga sudah berkontribusi juga untuk ambulan ya, dompet duafa ya, jadi ambulan eh, jadi dari Jurnalis Syariah dari manfaat wakaf asuransi ini dibentukkan dalam bentuk ambulan yang disalurkan ke rumah sakit yang ada di dompet duafa. Dan juga program ini sudah terimplementasikan di Wakaf Salman ITB, kemudian juga sudah terimplementasikan di Wakaf Darut Tauhid, gitu ya. Jadi ini nanti untuk segmentasinya santri karya atau karyawan Darut Tauhid, alhamdulillah sekarang berjalan, ya Bapak Ibu. Nah, kita simak testimoni dari apa Ketua Yayasan Darut Tauhid. Jagalah hati, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatangan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf, baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana-dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu tadi apa namanya implementasi ya dari program wakaf asuransi syariah. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan implementasinya dengan Darut Tauhid. Nah, sehingga kalau kita boleh simpulkan ya Bapak Ibu sekalian, dalam proses kita melakukan syiar wakaf ini, itu ada 3 instrumen yang kita syiarkan, yaitu ada namanya wakaf melalui uang. Nanti ini untuk fokusnya membangun wakaf aset, membangun infrastruktur. Berikutnya ada wakaf uang. Ini nanti arahnya membangun wakaf-wakaf produktif, di mana mauquf alaihnya itu untuk bisa dunia pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya sesuai dengan program. Kalau di Wakaf Mulia Institute berarti program kita tadi berkaitan tentang yatim, kemudian juga apa rumah Quran dan juga beasiswa ya. Nah, kemudian wakaf asuransi syariah ini juga kita kembangkan dalam rangka kita membangun dana wakaf abadi.
Yang harapannya ini nanti akan menjadi solusi kemandirian finansial lembaga sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik ya bagi umat. Nah, ini ya skemanya. Nah, kemudian ini juga dalam upaya kita membangun yang namanya wakaf lifestyle. Apa itu wakaf lifestyle ya? Inilah yang nanti bagian dari syiar kita ya Bapak Ibu sekalian, yaitu kita ingin ya masyarakat ini memiliki gaya hidup wakaf, road to jannah menuju surganya Allah. Dengan cara apa? Ya mudah-mudahan ya dia bisa mendapatkan solusi suatu saat ketika meninggal bisa berwakaf dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Dengan cara apa? Ya bisa sedekah rutin atau iuran rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah. Berikutnya juga membiasakan diri dalam kehidupannya untuk berwakaf uang. Wakaf melalui uang minimal setiap hari Jumat. Makanya kita punya program Jumat Mulia Berwakaf gitu ya. Nah, jadi ibaratnya aktivitas kita ini dengan wakaf. Nah, ketika misalnya suatu saat meninggal, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Kita mendapatkan solusi dipadamkan dari sisa kubur. Kemudian kita juga mendapatkan solusi pahala mengalir dan insya Allah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya inilah yang kita sebut dengan nama wakaf lifestyle road to Jannah. Nah, inilah yang akan kita syiarkan ya Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang wakaf. Nah, gitu. Jadi pejuang wakaf itu adalah intinya kita mengajak masyarakat untuk berwakaf dan ikut mensiarkan wakaf agar kita memiliki wakaf lifestyle, gaya hidup wakaf dalam solusi kita mendapatkan surganya Allah. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting untuk kita pahami ya ketika nanti kita ingin menjadi bagian dari pejuang wakaf. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa itu yang namanya pejuang wakaf? Nah, ya pejuang wakaf ini adalah para konsultan wakaf binaan Wakaf Mulia Institute yang memiliki visi yang sama, yaitu tadi ingin menjadikan wakaf ini lifestyle di tengah masyarakat dengan cara kita syiar wakaf baik secara offline maupun secara online. Nah, apa visi dari pejuang wakaf? Pertama, tadi ya menjadikan wakaf ini lifestyle atau gaya hidup masyarakat. Yang berikutnya, kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Nah, yaitu apa cirinya pejuang wakaf itu? Mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf. Nah, itu visinya pejuang wakaf. Mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf. Nah, berikutnya, apa tugas dari pejuang wakaf? Yang pertama adalah melakukan aktivitas syiar wakaf, baik secara online maupun secara offline. Nah, gitu ya. Yang kedua, membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui nazir resmi wakaf mulia. Nah, kalau Bapak Ibu ya selaku pejuang wakaf misalnya belum memiliki yayasan sendiri, ya berarti bisa disalurkan ke Nazir Wakaf Mulia karena Wakaf Mulia sudah menjadi Nazir Wakaf secara resmi gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki lembaga atau yayasan, ya berarti wakafnya disalurkan ke lembaga Bapak Ibu. Nah, kira-kira gitu ya. Intinya kita bersama-sama ya ikut mensiarkan wakaf ini. Nah, gitu. Nah, apa manfaatnya untuk pejuang wakaf? Nah, kalau di Wakaf Mulia Institute, dari sisi kemanfaatan menjadi bagian dari pejuang wakaf, itu adalah ada dari sisi dunia dan akhirat. Dari sisi dunia akan mendapatkan ujroh atau kompensasi sebagai konsultan wakaf. Dari sisi akhiratnya mendapatkan pahala mengalir. Kenapa? Karena mendakwahkan wakaf. Nah, hal inilah juga menjadi motivasi utama kita ya dari sisi akhirat. Jadi kalau dunianya itu tuh karena operasional kita aja, karena kita tidak mungkin bisa berjalan kalau kita tidak memiliki operasional. Maka dunia itu penting ya Bapak Ibu. Tapi tujuan kita itu adalah akhirat. Nah, gitu. Nah, kenapa? Ya karena ya ini dalam rangka kita ingin mendapatkan pahala mengalir. Ya dalam hadis riwayat Muslim disampaikan barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya ketika kita syiar wakaf, kemudian orang tidak mau berwakaf, itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena ya ketika kita syiar wakaf itu kita tetap mendapatkan pahala. Tapi luar biasanya ketika kita syiar wakaf, kemudian orang mau berwakaf, bahkan orang wakafnya bisa 1 miliar, gitu ya. Nah, maka kita akan dapat wakaf yang sama ya 1 miliar juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan ketika yang bersangkutan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan surganya Allah. Nah, makanya ini pentingnya ya kita menjadi bagian dari pejuang wakaf ini dan ini menjadi amalan andalan kita. Kenapa? Karena mudah-mudahan ini adalah menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah. Nah, nah, berikutnya manfaat di sisi dunia bagaimana? Ya akan ada skema kompensasi.
ya untuk operasionalnya para pejuang wakaf. Nah, kalau istilah kita ujroh gitu ya. Nah, nanti dari mana? Nah, dari ketika pejuang wakaf ini mensiarkan program infak sedekah, wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, event. Nah, karena wakaf mulia ini juga bergerak di edukasi wakaf atau syiar wakaf, maka mengadakan event-event. Nanti di sini juga ada skema ujrohnya dan wakaf asuransi syariah yang menjadi bagian juga yang disiarkan oleh Wakaf Mulia Institute. Nah, tadi untuk program-program yang apa namanya wakaf apa namanya wakaf uang, wakaf melalui uang nanti seperti yang tadi sudah saya sharingkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di wakafmulia.org. Ini beberapa program yang nanti Bapak Ibu bisa siarkan. Nah, ya. Nah, kemudian, nah bagaimana sistem kompensasinya di sini? Kalau untuk program wakaf yang sifatnya wakaf uang, wakaf melalui uang, program infak sedekah, itu ujrohnya itu adalah 7%. Ya, dihitung dari omset. Jadi ketika Bapak Ibu mensiarkan, contohnya ini ya, kalau ini ya. Nah, ini kalau misalnya 100 juta berarti ujrohnya 7 juta. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa skemanya itu 7%. Nah, jadi ini untuk operasional ya Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya kita juga punya event. Ya, di antaranya event yang rutin dilakukan oleh Wakaf Mulia adalah training dan sertifikasi nazir. Nah, ini untuk segmentasi yayasan kita rutin mengadakan training dan sertifikasi nazir. Nah, kalau pejuang wakaf kemudian merekomendasikan pengurus yayasan untuk mengikuti training dan sertifikasi nazir ini, nah berapa biayanya training dan sertifikasi nazir ini? Biayanya itu senilai 3,5 juta yang itu langsung jadi kerjasama antara Wakaf Mulia Institute dengan ini ya, dengan BWI ya, BWI Pusat. Nah, di sini nanti ada skema ujrohnya itu 500.000 atau 15% gitu ya. Kemudian ada juga kita program in-house training ya, digital fundraising wakaf. Nah, ini juga untuk segmentasi yayasan. Nah, di sini juga ada skema ujrohnya 500.000. Nanti juga ada sebenarnya training lagi namanya training laporan keuangan nazir wakaf. Nah, nanti apa ujrohnya itu 15%. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, ini gambarannya untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa merekomendasikan event-event yang diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Nah, gitu. Nah, baik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat di dashboard ya, apa Wakaf Mulia. Nanti, nah bagaimana dashboardnya? Nah, ini saya sharingkan videonya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya daftar menjadi fundraiser di website wakafmulia.org dan bagaimana cara simple syiarnya. Baik, langkah pertama, Bapak Ibu silakan daftar menjadi pejuang wakaf dengan klik di sini ya, daftar pejuang wakaf. Nah, nanti di sini daftarnya gratis ya. Jadi nanti tinggal silakan masukkan nama kotanya, nama lengkap, nomor handphone, tinggal daftar sekarang, gratis gitu ya. Terus berikutnya ketika Bapak Ibu sudah daftar, nanti silakan login ya di member area ya. Website wakafmulia.org untuk Bapak Ibu ketika ingin syiar gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal login di sini. Ya, tinggal klik login. Ya, nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan WhatsApp. Nah, karena Bapak Ibu pendaftaran menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan WhatsApp. Masukin WhatsApp kemudian kirim. Nah, langkah berikutnya silakan cek paskeinya ya. Di sini kita cek paskeinya. Oke, di sini sudah ada nomornya 2672. Kita masukin di sini paskeinya 2672. Oke, kemudian login. Nah, kemudian setelah login, nah di sini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi ya berkaitan tentang member area yang ada di website wakafmulia.org. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa
kalau mau syiar bisa langsung klik syiar wakaf. Nah, di sini nanti sudah kita siapkan ya, apa namanya, kalau istilahnya copywriting yang Bapak Ibu bisa siarkan ya. Misalnya ini lead magnet ya, misal untuk rekrutmen pejuang wakaf bisa share buku pintar wakaf gratis untuk dapat database, mengundang ke seminar ya. Bapak Ibu bisa mengundang relasinya ke seminar dan Miracle of Wakaf. Ini sudah ada linknya di sini ya. Nah, linknya nanti sudah menjadi referensi Bapak Ibu. Untuk program, nah misalnya nih yang untuk program juga linknya juga sudah sesuai dengan link Bapak Ibu. Jadi nanti caranya gimana untuk share? Nah, kalau Bapak Ibu mau share ke WA, tinggal klik share WhatsApp. Oke, ya, tunggu sebentar. Terus kemudian kita pilih ya, kita share dulu kemana misalnya. Kita tunggu loading. Oke, misalnya kita share ke sini. Oke, kita klik. Ya, ditunggu sebentar. Terus kemudian nanti tinggal gini. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi muncul gambarnya. Jadi kita tunggu ya, nanti mungkin beberapa harus nunggu dulu sampai keluar ya gambarnya. Baik, mungkin itu apa namanya cara syiarnya ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk ketika Bapak Ibu nanti ingin ikut mensiarkan ya program yang ada di Wakaf Mulia. Khususnya nanti untuk program yang wakaf, infak, sedekah gitu ya. Itu bisa daftar menjadi fundraiser di website wakafmulia.org. Terus kemudian nanti bisa siar tadi ya. Di sini ada tutorialnya. Insya Allah nanti ketika sudah login itu juga ada video tutorialnya ya untuk siar. Jadi simple banget, cuman klik-klik saja, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian langkah praktisnya bagaimana? Ya, nanti Bapak Ibu intinya itu adalah syiar ya. Nah, bisa melalui WA ke relasi-relasinya. Minimal tuh setiap hari Jumat ya. Nah, setiap hari Jumat Bapak Ibu syiarkan ke relasi Bapak Ibu. Nanti bisa juga bikin grup siaran ini ya. Nah, jadi tinggal sekali klik bisa share ke semuanya. Nah, prinsipnya kita intinya itu kita jadikan hari Jumat itu untuk kita syiar wakaf. Kalau istilah kita namanya Jumat Mulia Berwakaf. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikut ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagaimana caranya kita buat ininya ya. Nah, jadi buat apa namanya grup BC. Jadi kalau bisa itu Bapak Ibu bikin grup BC. Jadi relasi-relasi Bapak Ibu itu dibikin grup siaran gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk bikin grup siaran? Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat grup BC dalam rangka kita syiar wakaf. Utamanya adalah Jumat Mulia Berwakaf. Yang pertama, target dari syiar Jumat Mulia Berwakaf adalah orang-orang yang mengenal kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, misalnya keluarga, teman, tetangga, ataupun relasi bisnis dan sebagainya ya. Jadi bukan grup umum atau bukan kontak yang sama sekali tidak kenal dengan kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat grup BC untuk keluarga saya. Nah, ini saya ada grupnya. Agar mudah kita melakukan prosesnya, grup yang kita mau dijadikan anggotanya untuk menjadi grup BC itu kita pin dulu. Nah, kalau sudah dipin maka dia akan naik ke atas. Yang pertama, kita lihat kontaknya. Nah, kemudian kita lihat ya nama-nama mana saja yang belum kita simpan dan kita menyimpannya dengan kode ya, karena ini keluarga saya memberikan kodenya adalah kode family. Nah, ini tambah ke kontak.
family. Nah, kita simpan. Jadi kita menyimpan nama-nama yang di grup itu dengan kode tertentu untuk mempermudah kita. Kalau misalnya sudah kita simpan dengan nama yang lain, ya tinggal diedit saja. Kita tunggu sampai nomornya tersimpan. Oke, selanjutnya ini misalnya ada yang sudah tersimpan. Nah, saya edit ya. Saya tambah dengan kata-kata family. Ini untuk mempermudah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa kontak yang kita simpan. Kalau Bapak Ibu, langkah pertama mungkin semuanya bisa disimpan dengan kode tertentu atau bisa diedit dengan kode tertentu. Nah, setelah kita mempunyai beberapa anggota yang akan kita undang ke grup BC kita atau akan kita jadikan grup BC, selanjutnya kita akan membuat grup BC-nya. Caranya adalah kita lihat titik 3 yang di atas, kemudian namanya siaran baru ya Bapak Ibu ya, klik siaran baru. Nah, ini proses untuk membuat grup BC atau grup broadcast. Kita pilih yang pertama adalah nama-nama yang akan kita masukkan. Misalnya tadi kita pakai kode family ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini sudah muncul ya beberapa kontak yang kita kasih kode family. Kita tinggal masukkan aja. Oke. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi ya. Kalau Bapak Ibu itu bisa membuat sampai dalam satu grup BC itu ada 256 orang. Nah, ini saya cukupkan sekian. Nanti bisa ditambah lagi. Ini sudah ada 2 penerima. Kita bisa memberikan nama ya untuk grup BC-nya. Kita kasih nama misalnya BC1. Jadi grup BC1 untuk apa? Untuk syiar wakaf. Nah, jadi ini adalah grup 1 untuk syiar wakaf. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini pesertanya masih 2 ya Bapak Ibu ya. Kita bisa nambahkan lagi peserta. Tambah peserta. Tadi di sini pakai kode family. Oke, kita masukkan. Bapak Ibu mau nambah lagi, tinggal tambah lagi. Ya, sudah bertambah sekarang anggotanya ya. Nah, jadi ini grup BC dan kita bisa lihat Bapak Ibu kalau tampilannya di ini, nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada BC1 syiar wakaf plus. Nah, kalau Bapak Ibu mau mensyiarkan program wakaf ini, kita tinggal klik saja. Kemudian kita kirim kontennya. Nah, ini misalnya ya, kontennya seperti ini, kemudian kita tinggal masukkan kata-katanya. Oke, nah dari sini kita sudah ini ya, mengirimkan
konten. Kalau misalnya besok Jumat berarti konten untuk Jumat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu hal yang harus kita ketahui bahwa di grup BC ini orang yang bisa menerima pesan kita itu adalah ketika mereka menyimpan kontak kita dan kita juga menyimpan kontak mereka. Kalau mereka belum menyimpan kontak kita, maka WA tidak akan mengirimkan pesan yang dikirim melalui grup BC atau grup siaran. Jadi pastikan Bapak Ibu orang-orang yang kita jadikan di dalam grup BC ini adalah orang-orang yang menyimpan kontak kita supaya pesan kita tersampaikan kepada mereka. Demikian Bapak Ibu untuk video tutorial membuat grup BC. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya praktisnya tadi gitu ya. Pastikan Bapak Ibu sudah daftar menjadi pejuang wakaf, kemudian juga sudah bisa ya syiar tadi dengan ngambil linknya ya. Terus setelah itu, nah harapannya Bapak Ibu setiap hari Jumat bisa syiar. Nah cara paling praktis ya, dengan membuat grup siaran seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti kalau setiap hari Jumat itu tinggal sekali klik bisa share ke beberapa orang gitu ya. Dan ini tools yang resmi ya dari WhatsApp. Nah sehingga aman ya untuk nomor WA Bapak Ibu. Baik, begitu ya. Nah, ini untuk kita syiar yang sifatnya tadi ya, wakaf uang, wakaf melalui uang, infak sedekah, dan seterusnya. Nah, berikutnya dalam program ini juga kita juga bisa mensyiarkan program namanya wakaf asuransi syariah. Nah, program wakaf asuransi syariah ini Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan perusahaan jurnalis syariah yaitu perusahaan asuransi syariah itu jurnalis syariah. Nah, jurnalis syariah ini adalah perusahaan yang berdiri sejak 1831 ya di Italia Eropa dan di tahun 2018 kemudian berdiri jurnalis syariahnya ya untuk di Indonesia. Nah, untuk program yang kita siarkan itu namanya tadi ya sudah kita bahas yaitu program Rizkia. Nah, bagaimana skema ujrohnya untuk program Rizkia ini? Jadi di tahun pertama ya kita akan mendapatkan ujroh 15%. Ya 15% ini maksudnya apa? Ya ketika orang kan tadi iuran rutin ya Bapak Ibu setiap bulan. Misalnya dia iuran rutin setiap bulan itu 1 juta, maka kita akan dapat ujrohnya 150.000 setiap bulan selama 1 tahun. Tahun kedua juga masih dapat ujroh yaitu 10%. Misal 1 juta berarti 100.000 setiap bulan ya. Selama 1 tahun. Nah, berarti untuk ujrohnya ini selama 2 tahun. Nah, jadi kalau istilahnya kita bisa mendapatkan pasif income gitu ya Bapak Ibu dengan skema wakaf asuransi syariah ini. Nah, karena nanti pesertanya iurannya kan selama 5 tahun. Nah, kita dapat ujrohnya selama 2 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan fatwa akad wakalah bil ujroh ya pada asuransi jiwa syariah. Nah, kemudian bagaimana gambaran perhitungannya? Misalnya kita mensiarkan wakaf asuransi syariah Rizkia, kemudian ada yang ikut programnya 1 juta per bulan selama 60 bulan gitu ya. Maka ujroh kita di tahun pertama tadi berapa? 15%, tahun kedua 10%. Nah, kalau kita hitung aja 15% misalnya, berarti ujrohnya 150.000 dari 1 juta. Nah, itu kalau satu. Bagaimana kalau 10 orang? Kalau 10 orang bisa 1,5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan 10 orang saja dengan iuran rutin 1 juta per bulan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan ujrohnya 1,5 juta. Ya, kan lumayan ya Bapak Ibu. Setiap bulan ya ini. Nah, bagaimana kalau 50 orang bisa 7,5 juta setiap bulan? Ya. Nah, ini sudah pasif income ya setiap bulan. Nah, bagaimana 100 orang bisa 15 juta setiap bulan? Nah, bagaimana kalau ya 1.000 orang ya Bapak Ibu bisa 150 juta setiap bulan? Nah, makanya dengan skema ini, ya ketika kita mensiarkan ya program wakaf asuransi syariah, inilah yang kita sebut dengan nama kemandirian finansial ya bagi para pejuang wakaf. Sehingga kalau pejuang wakaf income-nya aja bisa 150 juta setiap bulan ujrohnya, maka ya artinya tidak ada alasan untuk berhenti ya dalam proses syiar ini. Ya, karena makanya harapannya syiar wakaf kita bisa lebih masif lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini salah satu manfaatnya ketika mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Makanya salah satunya juga penting artinya seperti tadi ya kita alhamdulillah bisa
dapat ya pesertanya itu dari wakaf Darut Tauhidnya. Jadi untuk Darut Tauhid itu karyawan-karyawannya ya yang diikutkan. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ya berapa karyawan Darut Tauhid. Nah, artinya Bapak Ibu juga bisa segmentasinya ke yayasan-yayasan ya, yayasan pendidikan, punya guru bisa 100 orang, 500 orang yang nanti skemanya kalau guru ini adalah bentuk apresiasi yayasan kepada guru dan karyawannya dengan diikutkan program wakaf asuransi syariah Rizkia ini. Nah, yang bayarin yayasan. Nah, tapi nanti yayasan itu sebenarnya sedang nabung gitu ya. Nah, karena apa? Sekaligus melindungi karyawannya. Kalau dalam rentang 10 tahun ya, eh, apa yayasan kan hanya bayarnya selama 5 tahun. Nah, tapi selama rentang 10 tahun guru karyawannya dilindungi. Kalau terjadi sesuatu, misalnya guru karyawannya meninggal, maka akan dapat santunan yang 45%-nya menjadi ini wakaf yang disalurkan ke yayasan tersebut gitu ya. Yang sisanya misalnya 45% itu ahli warisnya. Nah, jadi kalau ada karyawannya meninggal, jadi yayasan dapat wakaf dan juga ahli warisnya dapat santunan. Nah, kalau tidak meninggal, dananya kembali lagi ke yayasan 100%. Nah, jadi di skema ini itu bisa menjadi skema nabung ya bagi yayasan, tapi sekaligus bisa melindungi ya guru dan karyawannya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau jumlah besar ini Bapak Ibu bisa ambil segmentasi lembaga. Termasuk juga bisa ke perusahaan. Nah, kalau perusahaan juga bisa ya. Jadi kalau perusahaan itu ya berarti nanti yang bayarin perusahaan. Nah, tapi nanti ketika terjadi risiko meninggal karyawannya, maka ada wakaf yang disalurkan ke mana? Nah, perusahaan yang akan menentukan ke nazirnya ke mana gitu ya. Nah, berarti kalau kita bisa dapat perusahaan, bisa jadi kalau perusahaan itu bisa jadi disalurkan ke lembaga kita kan, berarti kan kalau kita bisa mendapatkan perusahaan, ya gitu. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, nanti di sini juga ada dashboard khususnya untuk wakaf asuransi syariah. Nanti biasanya ada training khusus ya untuk yang wakaf asuransi syariah ini. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kesimpulannya nanti ketika Bapak Ibu misalnya ingin menjadi bagian dari pejuang wakaf ya, yang wakaf mulia, ya maka di sini akan ada dua jenis ya pejuang wakaf di wakaf mulia. Ada namanya pejuang wakaf basic. Kalau pejuang wakaf basic itu semua orang yang daftar melalui website wakafmulia.org itu adalah pejuang wakaf basic. Nah, seperti tadi yang saya contohkan videonya tadi itu semua orang bisa daftar gratis. Nah, bedanya dengan ada namanya pejuang wakaf legasi. Bedanya apa? Ya, simpelnya bedanya kalau pejuang wakaf basic itu hanya bisa mensiarkan ya program-program yang ada di website wakafmulia.org. Tapi kalau pejuang wakaf legasi itu dia juga bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Itu bedanya. Nah, kalau basic kan berarti dia hanya untuk program-program CR wakaf yang biasa gitu ya. Tapi kalau legasi ini bisa untuk mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Nah, nah bedanya kalau yang basic tadi gratis, kalau yang legasi ini cukup bayar 150.000 itu untuk apa? Nanti kebutuhannya itu untuk ini ya, apa? Untuk lisensi ASI. Karena nanti untuk mensiarkan program wakaf asuransi syariah itu harus memiliki lisensi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, biayanya sekitar 130.000, nanti ada biaya materai 20.000. Jadi ini hanya biaya untuk lisensi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi pejuang wakaf legasi, ya maka Bapak Ibu sudah memiliki istilahnya itu lisensi untuk mensiarkan juga program wakaf asuransi syariah. Nah, nanti bagaimana cara menjalankannya untuk program wakaf asuransi syariah? Nanti Bapak Ibu ya bisa secara langsung, secara offline, bisa sharingkan ke relasinya ya atau saudaranya untuk ikut ya Rizkia gitu ya. Atau juga bisa mengundang mereka untuk hadir di forum rutin kita setiap hari Senin. Nah, jadi kita punya program setiap hari Senin, ya minggu depan ini ya, itu namanya seminar The Miracle of Wakaf atau webinar The Miracle of Wakaf. Nah, nanti di situ kita akan sharing tentang wakaf uang, seperti tadi ya, wakaf melalui uang, termasuk wakaf asuransi syariah. Nah, harapannya nanti orang bisa teredukasi, terus bisa ikut program itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengundang ke seminar The Miracle of Wakaf itu akan menjadi referensi Bapak Ibu. Nah, kayak gitu ya. Tinggal laporan ke admin ya, mengundang siapa namanya gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu jadi cara simpelnya. Atau juga tadi secara langsung. Nah, ini makanya kalau misalnya Bapak Ibu selain ingin juga mensiarkan program-program yang ada di Wakaf Mulia, juga bisa mensiarkan program Wakaf Asuransi Syariah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu join ya atau bergabung menjadi pejuang wakaf legasi. Kayak upgrade gitu kira-kira gitu ya. Naik kelasnya ke wakaf legasi.
Ya, biayanya cukup 150.000, jadi terjangkau insya Allah ya. Nah, nanti akan ada training lanjutan untuk program wakaf legasi ya. Nah, jadi apa namanya kalau yang upgrade pejuang lokal legasi nanti akan ini ya dapat lisensi ASI, terus nanti akan ada training legasi syariah. Jadi khusus untuk yang memiliki lisensi asuransi syariah itu nanti akan ada trainingnya. Terus nanti ada training legasi syariah dan seterusnya ya. Ada tahapan berikut karena nanti harus ada pengetahuan lebih detail lagi. Nah, baik begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan yang tertarik untuk upgrade ya, nah, atau join Pejuang Wakaf Legasi bisa chat di Zoom ya dengan kata-kata tertarik Pejuang Wakaf Legasi. Dan pastikan juga Bapak Ibu absen karena materi kita hari ini akan dibagikan ya oleh admin kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu Jangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum itu, sebelum saya akhiri, kita simak dulu ini ya. Apa namanya yang disampaikan oleh Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Mari kita jangan dipandang remeh dakwah ini. Sekarang perhatikan. Kalau nanti kita bangkit di hari kiamat, ternyata sama Allah sholat kita ditolak. Sholat muka ikhlas. Ternyata puasa kita ditolak. Puasamu tidak bisa menahan lisan dari ghibah. Ternyata haji kita ditolak. Hajimu riya. Ternyata sedekah kita ditolak. Sedekahmu dengan kesombongan. Semua amalan kita oleh Allah ditolak. Celaka kita. Maka ternyata datang satu orang ke hadapan Allah. Dia bilang, ya Allah selamatkan dia. Loh kenapa? Berkat dakwahnya ya Allah, aku ngerti bagaimana pentingnya sholat. Nah itu yang kita cari. Maka nge-share kajian, ngerekam kajian, menyampaikan info tentang pengajian, gandeng tangane teman untuk datang ke pengajian, itu yang paling kita harapkan di sisi Allah. Kalaupun nanti semua amal kita sama Allah ditolak, ada orang yang datang, ya Allah, saya kenal Al-Quran dari dia. Ya Allah, saya ngerti berbakti kepada orang tua dari ceramahnya. Ya Allah, saya ngerti untuk keluar dari pekerjaan yang haram karena share-sharean potongan ceramah yang dia kirim ke WA saya. Itu yang paling kita harapkan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita pahami ya, ketika kita melakukan syiar wakaf ini ya jangan anggap enteng ya. Nah, karena bisa jadi apa yang kita lakukan ini kemudian bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat. Ya kan ketika kita syiar wakaf ini secara rutin dan bisa jadi kemudian ada orang yang terinspirasi kemudian dia berwakaf dan ternyata karena wakafnya inilah dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin posisi kita yang apa ya mungkin banyak tidak ikhlasnya kira-kira gitu, tapi karena ya ada orang yang kemudian akhirnya masuk surga gara-gara syiar kita ini, maka kemudian kita ikut gitu ya, didoakan atau diberikan apa ya, ditarik untuk ikut bersama sehingga juga bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bisa jadi sekali lagi aktivitas syiar kita ini adalah bagian dari solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang bertanya kepada kita ya, nah, sampai kapan kita akan syiar wakaf Bapak Ibu? Sampai wafat. Ya, kenapa? Karena kita ingin ya reuni akbar di surga bersama-sama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas sekali dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir di kesempatan malam hari ini untuk bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA dan asal kota Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak berasal dari yayasan juga nggak masalah ya, karena memang tema training lisensi pejuang wakaf ini untuk semua begitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan presensi, insya Allah materi seminar dan akan dikirimkan ke WA Bapak Ibu sekalian dan kita akan masuk ke sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab, diskusi.
Silakan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan belum jelas atau apa saja terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini bisa Bapak Ibu sampaikan dengan cara menuliskan pertanyaannya di chat Zoom atau Bapak Ibu bisa juga bertanya secara langsung raise hand kemudian di unmute. Nah, demikian ya. Silakan Bapak Ibu kita buka untuk pertanyaan yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang akan ada yang mau ditanyakan atau konfirmasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Muhammad Ishak. Iya, Bu. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Karena terus terang, Bu, saya baru pertama ikuti Zoom-nya ini. Sudah banyak undangan saya lewati memang. Karena sebenarnya saya selalu tertarik mau apa ya, masuk dalam ini pejuang wakaf. Tapi karena ada kesibukan biasa, Bu, bertepatan dengan Zoom-nya kita. Dan tidak sempat diikuti, baru ada kesempatan ini. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya, Bu, yang pertama, gimana caranya tuh supaya kami ini istilahnya pemula bisa menjadi semacam apa ya, semacam lisensi kah dari yayasan ini, Yayasan Wakaf Indonesia, kepada saya untuk kami jalankan di daerah kami juga untuk merekrut teman-teman baru untuk bergabung dalam dunia wakaf ini. Yang kedua, gimana kira-kira kalau misalnya kiat-kiat yang kami bisa lakukan di daerah agar masyarakat Islam ini bisa tertarik untuk berwakaf. Nah, itu sementara dulu, Bu, dua pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ishak. Bapak posisinya di mana Pak? Dari kota mana? Saya sementara ada di Mamuju, Bu, ini Sulawesi Oh, Barat. Masya Allah ya, di Mamuju, Sulawesi ya. Iya, Baik, Sulawesi. silakan Pak Eko bisa dibantu untuk jawabannya. Ada 2 pertanyaan beliau ya. Ya, baik ya. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Ishak ya. Tentang bagaimana caranya kita mendaftar gitu ya, menjadi bagian dari pejuang wakaf atau Ya, mendapatkan lisensi dari pejuang wakaf. Caranya betul. gampang, Pak Ishak bisa buka ya di websitenya namanya wakafmulia.org. Nah, ini ya websitenya ya, wakafmulia.org. Nah, nanti di sini ya itu ada ini ya tombol daftar pejuang wakaf. Nah, nanti Pak Ishak tinggal klik ya daftar di sini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, nanti di sini daftar ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya bahwa pejuang wakaf ini adalah komunitas konselor wakaf di bawah Wakaf Mulia Institute ya untuk kita mensyiarkan wakaf ke masyarakat. Nah, nanti di sini sudah ada muncul skema ujrohnya ya. Jadi ujrohnya itu 7% ya dari omset. Jadi ketika kita syiar ada orang yang apa ya berdonasi misalnya tadi 1 juta berarti kita dapat 7% gitu ya. Atau berwakaf dapat 7%. Nanti itu diambilkan dari infak operasional. Nah, kemudian di sini ada ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, pertama misalnya selalu meniatkan diri dalam rangka ibadah pada Allah, menjaga nama baik Wakaf Mulia Institute sebagai lembaga edukasi pemberdayaan fundraising, infak, sedekah, wakaf gitu. Kemudian melakukan siar baik secara baik dengan tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Wakaf Mulia Institute bertanggung jawab terhadap dana yang telah disetorkan melalui rekening resmi. Nah, jadi nanti untuk ketika kita jalan ya di misalnya tadi Bapak di ini ya misalnya di daerah gitu, nah tetap menggunakan rekening Wakaf Mulia Institute. Karena kalau yang di apa ya yang dijamin oleh Wakaf Mulia Institute itu adalah dana yang masuk ke rekening Wakaf Mulia Institute ya dan dikonfirmasi melalui website wakafmulia.org gitu. Kemudian Wakaf Mulia itu tidak bertanggung jawab terhadap pengumpulan dana oleh fundraiser di luar rekening.
Nah, sekali lagi harus menggunakan rekening wakaf mulia. Apabila terjadi penyelewengan, ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya fundraiser bersangkutan. Berikutnya, fundraiser merupakan relawan infak sedekah wakaf yang terikat dengan yang tidak terikat dengan golongan ormas manapun atau politik manapun. Artinya bebas gitu ya. Berikutnya, setiap fundraiser mendaftar berarti sudah menyetujui ketentuan ini. Nah, nanti daftarnya tinggal sebutkan nama kota, kemudian nama di sini ya, tinggal kasih nama dan nomor handphone. Nanti daftar gratis. Nah, gitu ya. Nah, jadi simpel ya, cuman 3 data aja dulu. Nah, itu gratis. Nah, nanti kalau sudah daftar, gitu ya. Nah, nanti bisa akses member area. Nah, ini ya, member area ini kita bisa lihat, kita login gitu ya. Ini contohnya member area. Jadi kalau sudah daftar, nanti bisa akses member area. Nah, nanti untuk loginnya bisa menggunakan WhatsApp. Nanti ya di sini tinggal masukin ya nomor WhatsApp. Misalnya 081115790674. Nah, kita tinggal kirim paske gitu ya. Nah, nanti di sini kita eh, akan dikirimi oleh admin ya link. Nah, di sini ya. Nah, di link di sini tinggal ambil kodenya. Nah, kemudian kita tinggal masukin di sini ya kodenya, terus login. Nah, jadi itu untuk cara login ya. Jadi loginnya nanti menggunakan OTP yang dikirim secara otomatis oleh admin di website. Nah, nanti kita akan masuk ke member area di sini. Nah, di member area ini nanti kita bisa apa di sini ada halaman donasi kalau kita mau berwakaf lagi gitu ya. Ada syiar wakaf, nanti kita lihat ya akses produk. Kalau akses produk itu nanti program kita kan banyak ya, nah, termasuk ada program tadi event gitu ya. Nah, nanti untuk akses materinya itu nanti melalui ini akses produk ini. Berikut ada halaman fundraiser. Nah, kita lihatnya halaman fundraiser nih ya. Nah, di halaman fundraiser di sini nanti setiap fundraiser atau di setiap pejuang wakaf itu dia akan mendapatkan update. Nah, seperti ini contohnya. Berapa total ujrohnya? Jadi ketika dia syiar itu kan ada yang berdonasi atau berwakaf. Nah, di situ nanti eh, akan ada skema ujrohnya. Nah, kemudian juga akan ketahuan berapa nih total penghimpunannya gitu ya. Nah, terus berarti kalau total penghimpunannya berapa, terus ujrohnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ada datanya kayak gitu ya. Jadi kita intinya tinggal mensiarkan saja. Nah, cara siarnya nanti gimana? Nah, kita tinggal masuk nanti di sini ada konten siar nih ya. Nah, kita klik aja ya, konten siar. Nah, di sini sudah disiapkan copywritingnya. Nah, nanti ini ada video tutorialnya bisa ditonton. Nah, ini copywritingnya udah disiapin. Nah, ini contohnya namanya lead magnet. Lead magnet ini istilahnya kita syiar ke masyarakat, kita bagi-bagi ini nih. Bagi-bagi e-book buku pintar wakaf. Jadi kita share via WhatsApp aja. Nah, tinggal salin ini, tinggal klik ya. Nanti ini namanya akan namanya ininya ya, atau pejuang wakafnya ya. Nah, kalau ini kebetulan nama saya, berarti nanti nama Bapak Ibu masing-masing ini. Nomor WA-nya juga masing-masing WA Bapak Ibu secara otomatis. Tinggal klik salin, terus tinggal share ke WhatsApp. Atau bisa langsung share via WhatsApp nih, diklik. Nah, nanti juga bisa ngambil program-program yang lain ya, misalnya program ini ya wakaf uang. Nah, 1.000 rumah kaum berdaya tinggal ambil link, tinggal share. Jadi kita mainnya online aja, share via WhatsApp. Nah, kan lebih praktis. Jadi tidak terbatas waktu, tidak terbatas jarak, kita tinggal share. Tinggal copy paste aja nih. Nah, karena nanti setiap link ini nanti nomor WA-nya ini nomor WA Bapak Ibu sekalian nanti. Jadi sudah otomatis ya. Di sini juga nanti otomatis linknya itu link afiliasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ngeklik link ini, nanti akan Bapak Ibu, terus dia request donasi dapat notifikasi ya dari apa admin secara otomatis. Nah ini namanya juga nama Bapak Ibu. Jadi tinggal salin aja, tinggal share. Nah kayak gitu ya. Nah jadi praktis ya untuk caranya. Nah itu ya, jadi secara teknis nanti kita tinggal siarkan ya programnya itu seperti ini. Nah mungkin begitu apa namanya Ustadz Muhammad Ishak ya. Nah, jadi kita bermainnya WA aja ya. Tinggal share via WA aja ke relasi kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin menyampaikan secara langsung, secara offline,
Nah, ini kan nanti apa namanya? Nanti pastikan mengikuti ini ya. Jadi kan kita punya seminar atau webinar minggu depan ya, Senin depan itu ada namanya The Miracle of Wakaf. Nah, seminar The Miracle of Wakaf. Nah, di situ kan itu memang apa istilahnya itu standar materinya. Nah, jadi ketika kita mau sosialisasi itu standar materinya itu ya. Nah, nanti kan juga ada rekamannya, juga ada materinya yang bisa didapatkan secara gratis, sehingga nanti itu juga bisa digunakan untuk kalau misalnya diminta ngisi pengajian, kayak gitu ya itu bisa disampaikan, atau bisa kita share ke relasi kita. Nah, begitu mungkin begitu gambarannya Ustadz Muhammad Ishak. Nah, pastikan untuk minggu depan bisa hadir lagi, karena kalau minggu depan kita akan bahas namanya The Miracle of Wakaf ya, lebih detail. Nah, tapi di situ itu sebenarnya untuk duplikasi ya. Materinya akan sama ya, The Miracle of Wakaf itu memang sengaja dibikin sama agar nanti bisa diduplikasi oleh pejuang wakaf. Jadi bisa disampaikan kembali. Mungkin begitu, Bu. Bisa tambah lagi Pak Ustaz? Silakan, Boleh, silakan. silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz, Ibu. Jadi gini, yang ketiga yang saya mau tanyakan, ini kan masyarakat biasa, masyarakat Muslim kita ini biasa ada berwakaf itu berupa harta benda, misalnya bangunan, bangunan kah, tanah kosong kah begitu. Artinya tidak semua uang. Ada juga biasa itu saya lihat masyarakat Muslim utamanya di daerah Sulawesi ini Pak senang berwakaf. Apalagi kalau dia tidak punya keturunan, pas dia umur senjanya, usurnya gitu, memang dia niatkan untuk akhiratnya. Jadi apakah harus apa ya? Misalnya kami ini punya wakaf, misalnya suatu saat nanti misalnya saya sudah berlisensi, gimana tuh caranya merekrut orang-orang begitu menampung dia punya wakaf harta? Apakah saya harus bikin yayasan atau yayasan wakaf Indonesia atau yang kita punya itu seperti apa nih? Itu Pak Ustaz, pertanyaan saya. Bagaimana itu? Ya, baik ya. Nah, baik kalau untuk apa namanya wakaf yang sifatnya fisik misalnya tanah, gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau fisik sifatnya tanah itu memang dia harus berbasis kewilayahan ya, berbasis Hmm. kewilayahan. Nah, kalau secara regulasi undang-undang kita untuk saat sekarang ini, kalau untuk wakaf tanah itu bisa perorangan gitu ya. Maksud bisa perorangan itu artinya apa istilahnya misalnya nih Pak Muhammad Ishak nih ya punya teman yang dia ingin berwakaf gitu, terus dia ingin Pak Muhammad Ishak nih jadi nazirnya. Nah, bolehkah itu? Boleh gitu jadi nazir. Jadi artinya apa namanya secara perorangan tuh masih bisa untuk saat sekarang ya. Nah, secara Hmm. regulasinya itu bisa nazir itu perorangan tapi khusus untuk wakaf tanah gitu ya. Hmm. Tapi dan rekomendasinya wakaf tanah itu yang jadi nazirnya itu apa orang setempat. Nah, karena nanti kan harus dikelola ya ke depannya gitu. Walaupun rekomendasinya sekarang itu idealnya untuk menjadi nazir itu lembaga atau organisasi. Nah, Iya. atau yayasan gitu kan. Nah, artinya memang misalnya ini ya kita dapat amanah tanah wakaf misalnya dan jumlahnya mungkin tanah wakafnya cukup signifikan gitu ya. Maka Iya. rekomendasinya memang kita buat yayasan yang nanti di situ harapannya yayasan inilah menjadi payung hukumnya untuk pengembangan wakaf di tanah wakaf yang tadi gitu. Nah, jadi itu Hmm. menyesuaikan nanti ya kondisinya. Nah, kalau dari Wakaf Mulia Institute sendiri, karena Wakaf Mulia ada di Jogja ya. Nah, jadi kita sih kalau untuk kita memang bergeraknya lebih ke wakaf uangnya. Nah, kecuali memang mungkin lokasinya masih di Pulau Jawa ya. Nah, jadi kalau masih di Pulau Jawa itu masih bisa ini istilahnya kan karena itu kan amanah kan masih Iya. bisa dihandle misalnya secara langsung walaupun nanti di situ ada orang ininya ya istilahnya orang apa istilah lokalnya gitu ya. Nah, Hmm. itu masih bisa dihandle. Cuma kalau sudah di luar Jawa ini biasanya ya kita rekomendasikan nazir setempat. Nah, sehingga artinya
Kalaupun kita nanti sebagai pejuang wakaf dari wakaf mulia, ya kita kan dapat lisensi dari wakaf mulia atau siar wakaf. Nah, kalau ada yang sifatnya wakaf tanah ini, ya bisa jadi kita rekomendasikan ke apa nazir setempat. Nah, tapi kan itu bagi kita kan pahala jariahnya kan tetap dapat gitu kan, karena kita merekomendasikan. Seperti itu. Begitu mungkin. Dan nah nanti dari sisi kelembagaannya itu bisa masuk menjadi lembaga binaan wakaf mulia. Nah, karena kan kita punya apa namanya, jadi wakaf mulia ini segmentasinya dua ya. Yang pertama segmentasi untuk masyarakat umum personal. Yang pertama masyarakat yang ingin menjadi wakif, dia berwakaf. Yang kedua untuk masyarakat yang selain dia menjadi wakif, dia ingin juga menjadi pejuang wakaf, ikut mensiarkan. Tapi secara personal nih, gitu ya. Nah, yang ketiga kita punya segmentasi yayasan. Nah, kita juga punya apa istilahnya program sertifikasi nazir gitu kan. Program pendampingan untuk yayasan untuk dapat legalitas nazir dan seterusnya ya. Nah, jadi memang aktivitas wakaf mulia saat ini di dua segmen itu. Nah, artinya nanti artinya kalau Bapak Ibu juga di sini kan juga banyak dari yayasan-yayasan juga kan. Nah, ini bisa juga nanti menjadi yayasan mitra ya dari wakaf mulia. Nah, gitu. Kalau yang nggak punya yayasan, nah nanti bisa menjadi bagian dari pejuang wakaf yang berikutnya. Kalau yang sudah punya yayasan bisa jadi mitra. Nah, begitu mungkin Pak Muhammad Iksan. Ya, Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Silakan. Demikian Pak Muhammad Ishak, mudah-mudahan sudah jelas ya. iya Bu. Untuk sementara Bu Terima jelas, kasih tapi atas ulang, pertanyaannya dan juga saya terima ulang lagi kasih Pak Bu. Eko atas jawabannya. Bapak Ibu saya cek dulu pertanyaan di Zoom, chat Zoom ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa jadi hilang ya? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana mendaftar kelas legasi, Pak Eko? Pertanyaan dari Bapak Juli Hartono. Ya, baik untuk mendaftar menjadi pejuang wakaf legasi itu caranya gampang. Nanti tinggal transfer. Nah, mungkin nanti pastikan Pak Juli Hartanto untuk bisa presensi ya. Nah, nanti akan dihubungi admin ya untuk proses upgrade-nya ya. Itu gampang cuma tinggal transfer nanti ke rekening Wakaf Mulia Institute, terus nanti akan diminta untuk melengkapi data-datanya, nah, sehingga nanti bisa untuk mendapatkan lisensi ya, tambahan hasil. Nah, kemudian nanti ke depan ketika ada training khusus untuk pejuang wakaf legasi nanti akan diundang ya untuk mengikuti training khusus. Nah, kayak gitu. Maka silakan nanti ya pastikan untuk bisa presensi ya Pak Juli Hartono. Dan insya Allah nanti semua Bapak Ibu yang sudah presensi akan mendapatkan materi dan videonya, sehingga nanti bisa dipelajari dan juga mungkin nanti yang tertarik untuk upgrade atau memiliki apa lisensi ASI ya, sehingga bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah ya, nah, sehingga bisa juga jadi lengkap gitu ya program siarnya lengkap. Begitu mungkin Bu Isma. Baik, terima kasih Pak Eko untuk Pak Juli Hartono. Insya Allah besok akan di ini ya dikirimkan caranya lengkap bagaimana ketika kita mau istilahnya upgrade ya menjadi kelas legasi. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah ya untuk malam ini kita sudah bisa melaksanakan agenda kita dengan lancar, materi tersampaikan dengan baik, dan Bapak Ibu, insya Allah nanti yang sudah presensi akan mendapatkan materi yang akan dikirimkan oleh admin. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Reni Kania. Untuk ikut training fundraising BNSP, apakah daftar melalui Wakaf Mulia atau ke LSP BWI? Ini maksudnya mungkin untuk sertifikasi nazir ya Pak Eko ya. Silakan Pak Eko. Ya, bisa daftar ke ini ya, ke Wakaf Mulia. Karena Wakaf Mulia ini sudah bekerja sama ya dengan LSPBWI ya. Nah, jadi kita salah satu mitra dan Alhamdulillah Wakaf Mulia juga eh, sudah mendapatkan penghargaan ya dari LSPBWI untuk penyelenggaraan sertifikasi nazir
dengan jumlah peserta terbesar ya, lebih dari 1.000 yang sudah kita lakukan. Nah, maka silakan nanti bisa apa Ibu Reni ya bisa daftar ke Wakaf Mulia dan kabar berita apa kabar pentingnya adalah untuk sertifikasi nazir terdekat itu besok hari Rabu ya Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada kesempatannya untuk daftar besok hari Selasa. Silakan daftar. Nanti hari Rabu itu sudah jalan ya sertifikasi nazir gitu ya. Nah, nanti mungkin tadi sekali lagi pastikan sudah presensi. Nah, itu juga ada sudah dikirim ya nomor WA Bu Isna. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi juga bisa ya ke WA Bu Isna, sudah di-share. Nah, sehingga nanti bisa segera di-follow up. Gitu mungkin Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya untuk Bu Reni. Insya Allah saya kontak ya Bu ya. Saya informasikan untuk jadwal terdekat dan bagaimana teknisnya untuk pendaftaran, pelatihan dan sertifikasi kompetensi Nazir Wakaf yang diselenggarakan oleh LSP BWI. Sama-sama Ibu Reni. Baik, Pak Eko, Alhamdulillah ini sudah pukul 9.40. Mungkin juga teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sini juga mau istirahat ya, supaya besok bisa beraktivitas kembali untuk bekerja. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Eko Priyanto. Kepada Pak Eko, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang jelas ya Bapak Ibu, hidup itu cuma sekali. Nah, harapannya kita manfaatkan ya hidup sekali kita ini untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya atau sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita. Nah, salah satu amalan yang bisa kita jadikan andalan itu adalah bagaimana kita menjadi bagian dari para pejuang wakaf, gitu ya. Dan ketika kita menjadi pejuang wakaf itu ingat tadi wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menjadi pejuang wakaf, berarti kita menjadi karyawan-karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau bahasa guyonnya itu menjadi orang dalam gitu ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya kalau wakaf ini pahalanya mengalir, kemudian apa istilahnya tidak henti gitu ya pahalanya itu. Artinya ketika kita fokus untuk menjadi bagian dari pensiar wakaf, insya Allah ini bisa menjadi solusi kita. Makanya ya ketika ditanya ya kita kapan kita sampai kapan ya kita syiar wakaf ya sampai wafat ya kita syiar wakaf itu. Agar apa ya agar kita bisa reuni akbar di surga. Baik itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko atas closing statement-nya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah semuanya, teman-teman semuanya yang hadir di training lisensi Pejuang Wakaf pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama hampir 2 jam ini bermanfaat, memberikan inspirasi baru buat kita, menjadi pengetahuan baru buat kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi pejuang wakaf. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu ya di forum-forum webinar, seminar, pelatihan yang diadakan oleh Wakaf Mulia Institute. Marilah kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Pak Eko, Bu Isna. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Eko.